Khusus untuk bagian Lombok Timur itu lebih lengkap lagi, otomatis lebih indah karena savana yang hadir di Gunung Rinjani itu menjadi best view dalam pegunungan yang berpadu dengan tegakan-tegakan pohon yang rindang itu. Juga menjadi hulu dari 90% das Pulau Lombok. Jadi saya sangat percaya bahwa masyarakat di Lombok itu sangat peduli terhadap Rinjani karena 90% das Lombok itu berarti kalau Gunung Rinjani terganggu, sumber mata air kita di Lombok itu pasti akan terganggu. Luasannya Taman Nasional Gunung Rinjani itu 1.330 hektar. Kalau yang ada sekarang kan narasinya, kalau saya biasa ditanya di Jakarta itu, Gunung Rinjani itu terbakar, padahal yang terbakar sebenarnya anak darah. Contohnya begitu ya, Pergasingan. Tapi semua orang mengenalnya itu bagian dari pegunungan Rinjani. Apakah itu masuk Taman Nasional? Bukan. Tetapi pegunungan, jajaran pegunungan Rinjani itu memang luasnya adalah 120.000 hektar. Di tengah-tengahnya itu ada Taman Nasional Gunung Rinjani seluas 41.000 hektar. Dan rumah dapat 19 spesies mamalia. Ini nanti mungkin inspirasi bekerjasama dengan Lombok Sustainable Tourism menjadikan potensi-potensi kehatinya 19 spesies mamalia, 8 reptil, amfibi, 160 spesies burung, kupu-kupu, 447 pohon, paku-pakuan, anggrek, rot, dan obat. Ini menjadi pelengkap dalam industri wisata. Selama ini kan kita sebenarnya itu hanya menjual keindahan bentang alam, Bapak. Kalau Pak Stup karena TO itu lebih banyak, kalau saya lihat teman-teman TO itu menjual keindahan bentang alam. Tetapi sebenarnya di sekeliling jalur wisata pendakian itu, kalau recognize kita akan potensi burung, anggrek itu, kita bisa interpretasi ke wisatawan bahwa sambil mendaki itu bisa nikmati anggrek, bisa melihat rusa, kupu-kupu. Apalagi kalau nanti kita bisa tanaman obat, jadi kita tidak perlu lagi tanam obat-obatan yang dari luar, tetapi kita merakit. Saya pikir ada lokal wisdomnya di sini. Kalau mau sakit kepala itu pakai tanaman apa, gitu ya. Kalau yang lainnya, saya pikir nanti itu menjadi PR kita untuk menumbuh kembangkan lokal wisdom itu. Karena itu dalam dunia ekowisata menjadi faktor yang lebih menarik untuk dijual dalam paket. Saya sangat percaya teman-teman di ada komunitas mana Mirsan? Mirsan itu saya sudah ketemu Ale, nanti ajak aja bagaimana eksplorasi burung. Teman-teman sudah sampaikan ya, lakukan eksplorasi burung karena itu punya segmen, dan biasanya pecinta burung itu banyak mengeluarkan uang, Pak. Berani mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mendapatkan satu gambar ya, masih gitu. Biasa pecinta burung yang saya maksud burung yang terbang. Kalau burung yang lain itu biasa orang tidak lebih banyak mengeluarkan uang. Kita aja yang keluar uang banyak ya. Bercanda, Pak. Jangan terlalu serius, Pak ya. Saya lebih banyak kita bercanda tapi ada muatannya.
Iriani juga menjadi kawasan strategi pariwisata nasional, Pak Yogi dan teman-teman, Pak Kades. Menjadi juga destinasi super prioritas UNESCO Global Geopark, Jagar Biosphere terjadi Lombok. Pak, pertanyaan mendasarnya biasa kalau saya merenung itu, terus apa yang kita bisa recognize atau bisa kita rasakan perbedaan status-status ini dengan tidak ada status. Saya mungkin bisa sangat yakin jawaban bapak-bapak nggak ngaruh. Desa Titik Batu tidak terpengaruh dengan status ini tadi itu. Kawasan strategi pariwisata nasional. Apa wujudnya di lapangan? Super prioritas, ada juga uangnya. Global UNESCO Global Geopark apa? Jagar Biosphere terjadi Lombok. Desa Titik Batu sudah terkenal dari dulu tanpa ada ini. PR-nya dan ini harusnya kita membuat bisa menghasilkan satu profiling yang lebih spesifik dengan kehadiran status ini. Sama dengan kalau sama-sama TNI, Pak Kades kan mantan TNI. Kalau TNI biasa itu biasa aja, tugasnya di coding katanya. Tapi kalau harus pakai brevet Kopassus kan harus ada pembedanya ya, Pak Kades ya. Kalau Kopassus. Begitu pula dengan brevet yang lain. Ini kan kayak brevet aja, UNESCO Global Geopark, Jagar Biosphere itu. Terus apa untuk spesifikasinya Pak? Keunikannya kita harus menemukan itu, membantu pengelola itu untuk menemukan ciri khas itu. Oke, lanjut. Iriani itu menyatakan bahwa dengan keindahan bentang alam, keunikan flora fauna, kehadiran masyarakat Sasak yang mendiaminya, itu Pak Fatur Rahman 2017 menyatakan bahwa Iriani itu adalah titik pusat pandangan kosmologi masyarakat Sasak. Saya 2 tahun lebih bertugas di sini, Bapak Ibu, itu sangat paham dan sangat kena bahwa semua masyarakat, hampir semua masyarakat, mulai yang muda, yang tua, yang kerja di bagian pemerintahan, non pemerintahan, itu sangat fasih bicara tentang Rinjani dengan segala perspektifnya. Ada Mulang Pakelem di Danau Segara Anak, ada Daya Semboya di desa Santong, Jalan Adat, Semokan, Ngasuh Gunung, Senaru, Loloan, apa lagi itu? Sajang. Belum lagi sapu yang digunakan oleh bapak. Belum kalau kita acara pesta dan lainnya itu kan sangat kental. Tetapi itu adalah bagian budaya yang dilakukan oleh masyarakat di Lombok. Yang perlu kami perhatikan itu adalah aktivitas budaya itu yang berkorelasi dengan Taman Nasional. Jadi kami tidak perlu terlalu jauh mendalami bagaimana pernikahan Sasak di luar Taman Nasional kan. Yang kami harus pastikan itu kayak Asuh Gunung, itu kan terkait berkorelasi kuat dengan Taman Nasionalnya kan. Mulang Pakelem karena ritualnya ada di dalam Taman Nasional. Saya juga mendengar bahwa ada ritual Pak Kades itu, Bapak Ibu, yang biasa lebih banyak ke bapak-bapak ini biasanya mendaki ke Rinjani, ke danau itu mensucikan keris dan lain-lain, kan begitu ya? Itu.
keris yang mana nih Pak Kadis yang di kita? Keris yang dibawa oleh laki-laki. Oh sehat. Tapi PR-nya Pak Yogi itu ibu-ibu, kalau kami lihat data rescue, data evakuasi itu banyak juga yang kita rescue yang sebenarnya bukan pendaki. Masyarakat sendiri sini yang di keris iya. Sampai ada halangan yang itu bagian yang kita rescue ya Pak Rio ya, umurnya sudah 60, berat badan lebih dari 70 itu, tapi itu adalah layanan Taman Nasional. Ada juga yang kita rescue kan, kalau syarat para pendaki itu kan harusnya sehat ya. Ternyata Pak Kades Ibu itu yang mendaki Rinjani memang ada yang sakit. Pergi mendaki Gunung Rinjani ke danau itu, ke Gua Susut itu untuk berharap kesembuhan. Belum sembuh itu dapat trouble di danau dan itu kita harus rescue. Itu PR-nya di Rinjani. Oh ya, nggak apa-apa. Paman bisa ambilkan tas orange. Masih listriknya ya? Oke, saya karena mati listriknya, tadi pendahuluan saya, kita interaktif saja ya? Boleh ya? Siapa mau ngomong, bertanya, kritik ke Taman Nasional, jangan kritik sayanya, Taman Nasionalnya, atau mungkin bertanya atau harapan atau protes mungkin Pak Supri kenapa begitu modelnya, gak apa-apa. Silakan. Oh ya Pak Kades. Nggak perlu pakai mic, nggak perlu pakai keberadaan Taman Nasional Gunung Rinjani bagi masyarakat pinggir kawasan terutama sangat bermanfaat di segala bidang, terutama dalam bidang wisata. Ini untuk kesejahteraan masyarakat ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selain Pak Kades, keberadaan Taman Nasional Gunung Rinjani secara umum atau secara khususnya yang di selatan, kami masyarakat pinggir kawasan sangat menikmati kemanfaatannya, baik itu dengan ada istilah HHBK, hasil hutan bukan kayu, kemudian di bidang wisatanya juga ya. Ini yang perlu ke depan tentu menjadi kami di tingkat desa perlu mendapatkan perhatian khusus atas kerja yang sangat baik dari Taman Nasional. Terima kasih. Ya, saya langsung respon. Kalau secara spiritual, Pak Kades Pesanggerahan, aktivitas di Taman Nasional itu mandatori karena dia sudah digaji harus mensejahterakan masyarakat. Kalau ada praktek yang sudah bagus dalam Taman Nasional seperti Pak Kades sampaikan, hasil hutan bukan kayu, seperti apa ya di Joben itu, pengambilan rumput, menikmati sumber air Pak Kades itu dengan legal ya, sudah dengan legal. Ya harapannya itu tetap lanjutkan supaya masyarakat tetap bisa menikmati. Kalau teman-teman yang bergerak di wisata kan sudah bisa sama-sama kita membuat contoh Joben itu lebih berkembang. Secara spiritual Pak, doakan saja pengelola Taman Nasionalnya ini, doakan yang terbaik. Contoh Pak Rio bisa pulang kampung, toh saya bisa pulang kampung. Begitu doa-doa yang terbaik lah buat kita kan. Terbaiknya Kepala Balai belum nanti secara khusus termasuk Maret seperti beliau-beliau yang dari pusat. Oh iya. Orang-orang dari
ini ada yang diam-diam tidak berani diketahui baik oleh Mas Supri maupun oleh kader. Pada mandi ini kan juga mungkin mandi negara anak yang spiritual sugesti ada itu. Ya. Jadi nanti suatu saat Mas Rio, Mas Fred, Kepala Balik ada secara diam-diam mandi lah di baik di jangan secara anak maupun wisata juga. Jangan orang-orang pusat Jakarta ada yang mau naik jenderal mandi cerita mandi. Oh, gitu. Terima kasih. Itu spiritual ya, bagian dari kearifan lokal. Dan saya mau tambahkan jawaban saya bahwa untuk di Taman Nasional, Pak, itu kan kita punya sekitar 37 desa, mana desa? Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah itu 37 desa. Yang untuk sudah diberikan akses itu, Pak, itu ada 7 kelompok, 9 desa, 187 orang, 371 hektar. Saya nggak kelihatannya itu untuk pemberian akses, kategori pemberian akses namanya. Kalau di desa Pesanggerahan itu pemberian akses 2 kelompok ya kayaknya. Mas Pri mana nih Mas Pri? Mas Pri ya, untuk pemberian akses di desa Pesanggerahan 2 ya, 2 kelompok ya. Ya, ya seperti itu Pak. Nanti kita akan tetap lanjutkan, tapi mungkin kami akan melihat lagi desa yang lain supaya desa yang lain juga naik kelas kan, desa. Tapi di desa Pesanggerahan tetap jalan, desa yang lain dapat jatah lagi. Untuk ekonomi produktif Pak, itu 31 kelompok sampai tahun ini. Desanya itu 15, jumlah masyarakatnya 611 orang. Komoditasnya 26 jenis. Ini mungkin Mbak Yogi yang nanti komunitas yang sudah terbantu kelompok itu yang diambil oleh Badan Promosi Wisata ya, sebagai bagian yang sudah berjalan. Untuk wisata alam Pak, Darwis itu ada 12 sekarang intervensinya, 12, jumlah desanya 17, jumlah masyarakat yang terlibat termasuk teman-teman ini adalah 691. Kalau pemandu gunung yang banyak sekali nih Pak Pasur, 1.700. Tapi ini kita susah update data kondisinya sekarang. 1.700 itu sebelum pandemi, sebelum gempa. Nah, bisa jadi kan sudah ada yang berubah profesi ya. Sudah ada mungkin yang menikah 2 kali di sana, nggak kembali lagi ke sini karena takut. Begitu. Pemegang izinnya itu 51, tetapi update-nya sekarang itu bertambah pemegang izinnya. Itu artinya saingan bertambah Pak. Saya cuma meminta kalau mau survive itu harus ada strategi pemasaran yang 4.0 kayak. Masih ada Pak sambil nunggu. Oh ya Pak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat diri dulu. Nama Zainal Arifin, pengelola destinasi wisata Ulang-Ulang. Adalah yang saya mau tanyakan kalau balik terkait dengan tiket itu untuk asing, karena teman-teman kita kebanyakan yang di desa Dede Batu ini adalah guide untuk guiding tamu mancanegara ini yang merasa berat sekali kalau sekedar untuk shop trekking di kawasan Ulam-Ulam ini untuk membayar sampai 150 atau 200 lebih per tamu ini. Nah, itu bagaimana solusinya kalau bisa diturunkan begitu teman-teman yang di sini. Ini itu saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tarif PNBP Pak untuk mancanegara itu satu kali masuk Taman Nasional itu 150.000 di hari kerja. Di weekendnya itu 225 satu kali masuk, bukan 1 hari Pak ya, 1 kali masuk. Untuk Nusantara 5.000 Pak, 7.500 di weekendnya Pak. Ini perdebatannya sejak 2000
2000 berapa tuh? PP 12 itu mas 2014. Kalau teman-teman gaib yang lebih banyak, ini saya mau sampaikan faktanya aja ya Pak. Itu bunyi di turunan undang-undang Pak, peraturan pemerintah berlaku di seluruh Indonesia sejak 2014. Pengalaman saya Pak, kalau orang barat itu 150.000 itu ya tidak berarti Pak. Yang saya pahami itu teman-teman itu yang terlanjur menyampaikan ke tamunya jauh sebelumnya paketnya paket 5.000. Kalau orang luar negeri itu biasanya yang penting ada kejelasan harga H-1. Jadi umpamanya jual paket ke sini itu disampaikan saja harganya segini 150.000. 150.000 buat orang luar negeri itu tidak ada artinya. Ya Pak ya. Jadi jangan pernah Pak merasa bahwa karena tamu kita orang luar negeri kita kasih murah Pak. Kalau saya Pak, yang saya kasih murah itu warga negara Indonesia. Orang luar negeri Pak mahal dia bayar. Mahalnya itu Pak, mahalnya Indonesia. Kita Pak ke luar negeri itu kalau ke Malaysia kita sesama Indonesia itu bayar mahal. Orang Malaysianya itu ada jalur khususnya itu. Kita punya harus proteksi Pak. Proteksi orang Indonesia yang kita proteksi. Jangan yang bilang ya kan sama-sama pengunjung Pak, enggak, untuk orang luar negeri lebih mahal. Orang Indonesia Pak, kan kita juga mau kemana-mana nih di Indonesia. Kita yang lebih murah itu proteksi dalam negeri namanya Pak. Solusinya Pak, saya kasih contoh solusi. Kan itu shop tracking Pak ya. Buat paketnya Pak itu 150.000 tambah layanan jasanya Mas Rio ya, Mas Pri. 150 itu kan hanya tiket karcis belum dapat untuk pokdarusnya kan. Tambahannya itu adalah paket Pak. Umpamanya pergi di Monkey Forest kan? Monkey Forest kira-kira berapa jam Pak? 1 jam. Layanannya kan tadi saya bilang 1 kali masuk. Jadi dari jam 9 sampai jam 10 itu trekking ke Monkey Forest. Habis itu dia bisa suruh trekking ke tempat yang lain lagi. Jadi banyak menunya 150.000 Pak. Jadi kalau hanya bilang Pak, kalau masuk kamu itu 150.000 hanya short trekking ya terasa mahal. Tapi kan buatkan menu tambahannya di dalam Taman Nasional. Kan 1 hari full tuh. Jadi artinya 150 itu jadi lebih murah Pak. Gitu Pak ya. Oke lanjut Pak. Ini data 2001 sebenarnya Pak Yogi. Kalau Amran Muadi mau meneliti valuasi ekonomi Rinjani versi 2022 saya persilahkan. Ini data 2001 286 miliar nilai ekonomi pariwisata. Saya yakin lebih dari itu. Tapi datanya 2001 WWF. Kalau kita bisa menggunakan sumber daya kita, perguruan tinggi, Amran Muadi atau kerjasama dengan sekolah tinggi pariwisata itu meneliti kembali ini pasti lebih mahal. Bisa juga segmennya hanya di Rinjani Selatan kan, bagian selatan kita bisa. Kalau air itu data WWF juga nih 386 miliar per tahun Pak. Rumput 9,3 yang pemanfaatan rumput Pak kalau dikonversi ke nilai rupiah itu 9,3 miliar per tahun. Itu konversinya dengan dihitung umpamanya kita ternak sapi berapa harga jual sapinya ya sama pekerjanya. Rumput alang-alang di Sajang, madu di Resort Senaru 89 juta.
Ini hanya bagian-bagian kita memperlihatkan bahwa nilai ekonomi yang kita tidak sadari sebenarnya tinggi di Rinjani. Masuk ke Taman Nasional tidak? Itu masuk ke bapak-bapak dan ibu-ibu semua sebenarnya. Yang lainnya juga silahkan. Ini yang saya maksud, bukan diambil asetnya, tapi diambil di aksesnya Pak. Pemanfaatan rumput legal, pemanfaatan air legal kerjasama dengan EU dan sebagainya kan. Oke, lanjut Pak. Ini kami punya data sosiodemografi. Desa terpadat itu ada di Perian Pak. Desa terkecilnya Pringgajurang Utara. Lenek Duren itu penduduknya terkecil, yang terluas Penggadangan. Ini Pak, kalau data ini sebenarnya bagusnya dijadikan data untuk anggota DPR Pak, ya. Tapi sebenarnya kami gunakan itu bahwa kalau desa berbatasan desa dan penduduknya padat, itu berarti tekanan terhadap kawasannya itu cenderung lebih tinggi, karena akses masyarakat itu bersaing untuk mendapatkan akses kan ke Taman Nasional. Kecuali banyak sentra-sentra ekonomi di luar Taman Nasional yang hidup. Oke, lanjut. Ini struktur organisasinya. Ini lanjut Pak, lanjut. Jumlah ASN kami Pak itu 28 polisi kehutanan, 15 P. Sekarang jadi 3 penyuluhnya. Ini sekarang 100 berapa ya? Udah lebih Pak. Tapi Bapak lihat ada PNPM 43 orang, itu adalah bagian rekrutmen masyarakat untuk terlibat dalam Taman Nasional yang digaji Pak. Jadi kalau ada narasi bahwa Taman Nasional Gunung Rinjani itu bekerja sendiri, tidak. Kita banyak melibatkan masyarakat untuk terlibat di dalam Taman Nasional. Ada Pak Karti di sini. Nah, Pak Karti itu salah satu bagian kayak yang kita rekrut di dalam Taman Nasional. Oke, lanjut. Nah, ini lanjut saja ya, pembagian. Lanjut Pak. Nah, ini ada 2 seksi di Pak Rio, itu seksi wilayah 2 namanya. Luasnya itu sekitar 25.000 hektar ya Mas. Di Sembalun ada personilnya 13 orang. Luasan yang dikelola itu 9.000 hektar. Di Aikmal itu untuk wilayah administrasinya itu ada Sembalun, Suile, Wansabel dengan Aikmal sendiri, Kembang Kuning, Pringgasela dan Cikur. Joben itu Cikur dengan Montong Gading. Jadi wilayah kerja yang ada hanya 6 orang. Ya begini kondisinya Pak, sedikit tetapi saya yakin Pak Kades, Bapak Ibu sekalian, dengan kerjasama ini jumlah SDM tidak akan menjadi masalah jika kita bekerja sama dengan baik. Oke, lanjut. Ini mungkin kami mau perlihatkan anggaran kami seperti ini Pak kondisinya. Tahun 2022 itu 16 miliar, tetapi untuk membiayai SDM-nya sendiri itu sudah sangat berat. Gajinya mahal. Ya, harus digaji dulu. Harus digaji. Saya kan dari Makassar pakai pesawat, Pak. Tidak bisa pakai apa? Tidak bisa pakai perahu. Oke, lanjut. Ini bapak-bapak ada narasi teman-teman biasanya kemana saja uang TN dari karcis ya. Terus berapa sih jumlah pengunjungnya TN? Ini datanya Pak. Kalau untuk mancanegara 2017 itu Pak 39.000 mancanegara seluruh TN ini. Senaru, Sembalun, Aikmal, Joben dan sebagainya. 2018 itu 19.000 turun tuh. 2019 12.000. Itu habis gempa ya. Itu 2021 kunjungannya 123 orang Pak. 2021 itu 441. Mancanegaranya bagaimana?
2017 itu 43.000, 2018 27, 2019 8.000. Ini kalau lihat tren ini Pak, makanya itu teman-teman TO itu kolaps karena ini datanya. Karena kan TO sebenarnya itu apa ya? Bergerak itu karena mancanegara Pak ya. Sebenarnya yang kalau tamu lokal dulu tidak bisa menghidup ya dulunya ya kan begitu. Oh, kebalik ya. Ini mancanegara tadi yang saya bilang. Ini Nusantara 38.000. Di Taman Nasional yang lain, Pak, ini sama, begini grafiknya. Kenapa di Rinjani ini grafiknya 2020 naik? Karena kita buka destinasi non pendakian, Pak. Kalau seluruh Indonesia itu grafiknya dengan masa pandemi itu turun semua. Kalau kita naik itu kan memang di segmen Nusantara kita buka apa ya? Non pendakian ya, banyak ada 13 kita buka. Uangnya Pak, berapa sih di tahun 2017 yang paling banyak pengunjungnya itu? 10 miliar Pak. Padahal kunjungan mancanegaranya 43.000. Kemana uangnya yang banyak? Pada saat 2017 semua pendaki mancanegara Nusantara bayarnya berapa? PTN. Ini kalau mau buka-bukaan saya siap buka-bukaan nih, jadi karena tidak siap. Tidak bawa pasung itu aman aja. 5.000 dia bayar Pak. Berapa ya? 2017 mancanegara Mas? Ya. 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 Pemberlakuan PP 12 sesuai dengan aturan itu di 2020 Pak. Yang mancanegara dibayar 150 ya. Klik kan? Kayaknya 25.000 ya. Berapa kan sebelum PP 12 itu? Hah? Esprit sebelum PP 12 itu mancanegara bayar berapa? 50. Ini cuma 10 juta. Lebih bayar efeknya kemana? Ke teman-teman sebenarnya. Ke TO, porter, guide, apa itu? Yang jual makanan itu. Jadi kalau ada yang bilang lebih banyak uangnya taman enggak. Itu lebih banyak ke multiplier efek ke pelaku wisata. 2018 6 miliar. 2019 ini pada saat keempat 3,9. 2020 261 juta. 2021 500 lebih. Tadi saya perlihatkan anggaran kami berapa 2021 Pak? 16 ya. Jadi kalau hanya berdasarkan PNBP membiayai Taman Nasional kan saya kerja Zoom meeting mungkin Pak ya, di Makassar aja tidak bisa membiayai. Jadi sebenarnya kalau kita mau jadikan Taman Nasional itu self finance itu nggak bisa dengan data ini. Tetapi kan bukan itu targetnya. Targetnya adalah multiplier effect ke pelaku wisata. Pendapatan negaranya itu bukan jadi target, tetapi multiplier efeknya. Oke, lanjut Pak. Sampahnya bagaimana? Ini kan kita selalu ngomong sampah di Rinjani sampah, habis itu kurang pengunjungnya. Teman-teman harus tahu ini datanya. 2017 ini siapa apa ini? Ya, ini ya. Ini aja dulu. 13.000 ton. Itu yang terdata. Yang terdata dari hasil clean up ya Pak. Masuk mungkin lebih paham ini ya. Data 2017. 2018 itu 4,5 ribu. Jadi 4 ton ya lebih. Ini 2019 3.000 kilo.
2020 3.000 kilo, 2021 kok meningkat padahal kunjungannya sedikit. Makanya itu ramai di koran. Dulu yang ada wisatawan luar negeri itu berapa dia bilang itu? 1 ton ya? 1 ton. Kalau di Rinjani itu analisanya seperti ini. Begitu kami mendaki, saya juga ikut mendaki, sampahnya itu kan dibuang ya mas, di tebing apa semua. Begitu kita clean up lebih serius, yang Senaru itu yang pakai orang barat itu clean up lebih serius, itu mendapatkan sampah-sampah yang timbulan yang lama itu. Makanya tidak sinkron jumlah kunjungan dengan jumlah sampah yang ditemukan. Terakhir 2021 kan dengan teman-teman masuk ya, apa itu kelompok pencinta alam, kita dapat lebih banyak lagi kan. Kira-kira itu sampah baru yang mendominasi atau sampah lama Pak? Sampah lama. Jadi kebijakan clean up yang lama itu tidak efektif. Kan banyak itu teman-teman, kita kan bantu Taman Nasional, kelompok-kelompok pencinta alam clean up juga ya, clean upnya di pinggir jalan kan, di samping 10 meternya tidak. Makanya kalau ada yang Pak, saya mohon izin bersurat ke kami itu untuk pendidikan dasar sambil clean up. Dan saya tidak percaya, tapi faktanya menunjukkan bahwa clean up-nya di pinggir jalan, baru mau gratis, enggak deh, nanti aja. Nah begitu ya. Sorry kalau bagian itu kita harus jujur bahwa memang banyak yang membantu Taman Nasional judulnya clean up, tapi tidak efektif. Mungkin sampah yang dibawa adalah sampahnya sendiri ya. Itu datanya. Apa yang berubah Pak di Taman Nasional? Kita memastikan ada sampah hasil clean up, ada sampah hasil take in take out. Take in take out itu kan bagian dari edukasi pendaki cerdas. Contoh, mulai digalakkan sejak 2020 ya Mas Rio, khususnya Sembalun. Sembalun kalau mau mendaki diperiksa, dihitung, sudah masuk ke Erinjani juga ya Pak ya. Itu berapa potensi sampah, berapa yang dikeluarkan. Tidak ada datanya. Hasil take in take outnya itu artinya memilah sampah sendiri, bawa turun sampah itu 70% itu sudah dibawa sampahnya Pak Didi. Masih ada 30% yang tertinggal, yang itu yang harus di clean up. Sudah berhasil kan penanganan sampah Rinjani? Belum, karena masih ada 30%. Ini 30% tidak ekuivalen dengan jumlah sampah. Contoh, kalau 100 kilo sampah, apakah itu berarti 70% itu 70 kilo yang turun? Tidak. 70% aktivitasnya yang membawa turun. Besarannya tidak masuk. Jadi kalau ngomong ke wartawan agak hati-hati ya, karena biasanya saya lihat media itu lebih senang kalau diberitakan bahwa Rinjani banyak sampahnya, padahal ada sepupunya misalnya itu yang pelaku wisata, dia tidak sadar kalau semakin negatif isunya tidak ada pengunjung ke Rinjani. Jadi saya bilang bukan berarti tidak menyampaikan bahwa ada sampah Rinjani, tapi jangan terlalu bombastis, karena banyak masyarakat Lombok yang punya ketergantungan ke wisata. Tidak usah terlalu viral, diviralkanlah sampahnya Rinjani menggunung sama-sama orang Lombok. Yang perlu itu disampaikan aja penanganannya, ya kan, supaya banyak orang yang datang. Jadi saya menghargai pers, tetapi kita harus punya strategi juga menyampaikan faktanya, jangan diviralkan yang negatifnya. Coba ada ya tidak yang viral mengenai desa TT Batu mendunia? Kan kurang greget dibanding sampah kan? Kalau sampah mana-mana dibahas gitu. Begitu keindahan TT Batunya, malas wartawan. Gimana kalau dibalik? Keindahan wisatanya kita yang kita blasting, sampahnya tetap berita tapi jadi minor aja dengan pembenahan. Ya Pak ya, kalau ada wartawan sih sampaikan begitu. Kalau ada di sini saya mau bicara. Oke.
Rinjani Pak, itu satu-satunya yang sampai sekarang 50% kuotanya Pak Stuk. Yang lain masih 30%. 3 hari 2 malam itu pertama Rinjani masih. Kalau permintaan 75% tahun lalu saya sudah ajukan Pak. Sampai sekarang, ya, 75 saja itu belum disetujui. Rinjani ini Mas Rio. Ya, berdarah-darah kita ini. Saya mau bilang begini Pak, kita ini biasa agak sial-sial juga. Rinjani kan itu sebenarnya leading di kuota, leading di 3 hari 2 malam, leading di 50% kuota. Permintaan 75 itu sebenarnya hampir disetujui seadanya. Masih ingat Pak, Desember 2021 itu ada kejadian viral penelantaran pendaki oleh Open Trip. Saya ditelepon sama Pak Dirjen, Dad, itu gimana kasusnya itu? Itu kalau perlu itu turunkan kuotanya. Padahal kita lagi minta 75 nih. Minta turunkan kuotanya, atau kalau perlu tutup aja dulu. Pening kita ini kalau ada berita-berita begitu. Jadi Pak, saya kan selalu bilang, usaha kita bareng-bareng ini kan membuat persepsi tentang Rinjani itu kerjasama kita menghasilkan brand kenyamanan Rinjani kan. Itu kalau ada yang cedera seperti itu, Jakarta itu tidak mau pusing, turunkan aja kuotanya, kalau perlu tutup. Boro-boro mau dapat 75 disuruh tutup kita. Jadi emosi tidak saya kalau ada open trip begitu, emosi Pak. Karena saya tidak akan bisa kuat lagi membantu kawan-kawan untuk menaikkan jadi 75. Jadi kalau ada yang begitu Pak, kita marahin bareng-bareng ya. Karena itu mengganggu kita semua. Oke, lanjut. Ini ada Elang Flores, Jelepuk Rinjani, Jamur Moler. Ini bagian dari sebenarnya hal yang bagus yang perlu kita ciptakan kembali di Rinjani. Oke, lanjut. Udah lanjut ini Pak, lanjut. Lanjut ini deh. Saya mau bicara ini segmennya banyak ibu-ibu nih ya. Cooking class ya. Kalau yang peserta bawa-bawanya outbound ya. Oke. Saya mau bicara kebakaran nih, karena kan ada pengelola destinasi ya. Kira-kira kebakaran di Rinjani Pak, sebabnya apa tuh? Lebih banyak karena apa Pak? Ibu-ibu ada yang bisa bantu saya? Kira-kira Pak Kades? Pertama, kalau dari masyarakat dia sembarangan kadang izin menyampaikan penyebab kebakaran. Kalau dari pelaku wisata yang tidak disiplin membuang puntung rokok, itu yang secara tidak sengaja, tapi dia tidak sadar pada saat musim angin puntung rokok itu bisa menyebabkan, terutama di rumput alang-alang. Kemudian kalau yang di wilayah selatan, kalau dulu ada masyarakat kami yang membuat arang, tetapi secara bertahap berangsur-angsur sudah nyaris hilang. Kalau yang pembuat ini pencuri kayu yang membakar arang itu salah satu penyebab yang kami ketahui dari pelaku wisata secara tidak sadar. Kalau yang unsur kesengajaan belum pernah kami dengar. Terima kasih. Pak Kades Pesanggerahan bilang yang pertama itu pelaku wisata, tamu. Yang kedua itu masyarakat yang membuat arang. Ada lagi tambahannya Pak? Kira-kira Pak Suk? Permasalahannya Pak, apa terjadinya kebakaran ini di pemburu. Ya, karena pemburu dia akan menginap, dia membakar api,
Ya, di samping itu karena mereka keterbatasan tidak memahami apa SOP yang sesungguhnya ada di Rinjani itu. Mungkin itu saja. Tiga Pak ya, ada pelaku wisata, ada pemburu, ada masyarakat yang mengelola arang dulunya. Ada tambahan Pak? Kira-kira apa? Bapak bisa nambah Pak? Kira-kira apa? Kan di Mantri ada kejadian kebakaran di Joben, pernah ada? Terusannya, jadi Joben apa nih? Ada tambahan Pak? Kira-kira kejadian kebakaran karena apa lagi? Ada yang bilang Pak, saya tambah ya. Tadi Pak Kades bilang pelaku wisata, masyarakat yang melakukan aktivitas pembuatan arang. Bilang apa itu tadi? Pemburu. Ada biasa juga tambahannya itu yang mengembalakan ternak biasanya ya di savana itu ya. Pemburu maksudnya itu kan pemburu rusa Pak ya. Rusa, pengembalaan ternak sapi begitu. Kalau di tempat lain itu Pak ada yang buka kebun, tapi kan paling mudah itu dibakar Pak ya. Ya seperti itu. Tadi pengembalaan liar dan sebagainya Pak. Dulu Pak, alasannya itu Pak. Begitu kita cek di jalur pendakian, kalau tadi alasan pertama Pak Kades ini tidak berbeda kasusnya ya. Ada tidak kejadian apa terbakar Mas Rio di jalur itu yang kira-kira buang puntung? Kalau saya pengalaman mendakinya itu tidak menemukan titik di apa itu di jalur. Kan biasa kalau dibilang tersangkanya adalah pelaku wisata Pak, itu buang puntung rokok kan ya sampai 2 meter. Ternyata di jalur itu terbakarnya bukan dari situ ke sana, tapi dari sana Pak. Jadi itu indikasinya bukan yang buang puntung rokok pelakunya, jadi aman pelaku wisatanya. Itu fakta yang empirik ini, empirik, ya kan? Kan begitu melihatnya kan? Kalau kita nonton film itu CSI kan begitu kan? Seperti itu kan evidence-nya. Ada yang bilang apa? Tadi itu pembakaran arang. Cuman mungkin sekarang ini nggak ada lagi ya Mas Pur ya. Di kawasan nggak ada lagi ya. Ada yang bilang pelaku perburuan ya. Itu yang terakhir kita dapat bekas-bekas perburuannya dan yang terbakar itu bagian situ Pak. Karena itu adalah aktivitas ilegal memang. Kalau pelaku wisata kan kami yang kasih izinnya, jadi itu harus bertanggung jawab. Tapi kalau nanti Pak ada pelaku wisata yang seperti ini kita cabut izinnya, ya kan? Kan begitu kan dikasih kesempatan. Tapi ini saya mau bicara bahwa kami mengecek fakta yang begitu-begituan. Di Sembalun yang banyak savananya ada data lanjut Pak. Itu sebelumnya Pak. Sebelumnya. Coba setelah. Ini Pak. Ini kalau kita lihat datanya Pak, setiap 5 tahun itu kejadian kebakarannya besar Pak Kades, Ibu, Bapak-bapak semua. 2019 itu besar intensitasnya. Begitu saya masuk bertugas di sini, itu kejadian kebakaran yang besar 2019. Jadi teman-teman secara periodik setiap 5 tahun siap-siap dengan kebakaran yang besar Pak Kades. Kan kita tidak tahu kok tempatnya sama, potensi aktivitas kebakarannya sama, kok tiba-tiba besar. Pengaruh apa kira-kira? Musim atau apa? Angin sama aja per 5 tahun setiap tahun sama. Kenapa setiap 5 tahun itu besar kebakarannya? Ikut pemilu Pak ya. Kami kerjasama dengan UNRAP, saya tidak sampaikan datanya di sini. Ternyata itu kan kalau kebakaran kan pasti ada bahan bakarnya ya. Bahan bakarnya kan rumput ya. Kalau di savana itu rumput savana. Ternyata kalau kebakaran setiap tahun itu kan meninggalkan serasa begitu. Dalam 5 tahun itu tambah tinggi kan serasanya.
Katanya itu kerjasama dengan Fakultas Peternakan Unram, setiap 5 tahun itu terbakar hebat karena potensi serasa yang tertimbun itu semakin besar. Makanya nanti akan ada rencana bagaimana pemanfaatan rumput di savana, Pak. Karena kan PR-nya kan kalau terbakar itu pasti savana kan, Pak. Padahal savana itu kan rumput bisa dipakai oleh ternak ya. Hah? Jauh ngambilnya, tapi nanti kan kalau dibawa turun, habis itu kerjasama dinas peternakan, seperti itu. Kalau sekarang sendiri-sendiri jauh kan, diambil secara mekanisasi. Tapi nantilah kita dijelaskan karena ini proyek baru nanti ke depan. Oke, lanjut. Tantangannya ini Pak, daya dukung tadi itu. Kalau di Joben Eco Park itu ada daya dukungnya, berapa kapasitasnya, Mbak Risma? Nggak boleh lebih dari berapa? 375. Jadi kalau ada 500 satu hari boleh tidak? Saya kasih contoh. Kan nggak boleh lebih dari 375. Pengunjungnya itu ternyata cuma setengah hari, 375. Dia pulang siang. Ini Pak dosen ini ada itu Pak dosen. Saya dukung. Saya lebih moderat. Kalau aktivitasnya satu hari 375, tapi kalau setengah hari berikutnya tambah lagi 375 ya. Cara yang prinsip daya dukung seperti itu. Tapi pastikan itu belum pernah ya. Kalau nanti Pak ada yang tanya kenapa kuotanya Rinjani itu sedikit, karena bekas gempa Pak. Habis gempa itu masih tidak aman jalur kita. Kan setelah gempa itu masih ada tremor-tremor Pak. Itu saya mendaki 2000 Desember sama Pak Stuk itu longsoran di Danau Segara Anak itu tahun 2020 itu belum sampai ke dasar danau. Sekarang itu pelan-pelan bergeser sampai ke dasar danau, artinya masih bergerak. Kenapa masih rusak juga Senaru itu? Jembatannya itu kan lepas-lepas juga apanya? Bekas lasnya Pak ya. Itu kan masih bergerak. Itu yang kita harus pahami. Jadi wisata di Rinjani itu wisata yang high risk ya, istilahnya. Apa itu risiko tinggi. Kalau kenapa masih bisa sampai ke danau yang sekarang itu karena data vulkanologi menyatakan masih boleh beraktivitas wisata dalam radius 1,5 km dari Gunung Barujari. Begitu dicek di peta berapa sih jarak Gunung Barujari ke tempat camping area kita itu 2 kilo Pak. Jadi di Rinjani itu bukan maunya kepala balai atau Pak Rio ya, ada saintifik dan aturannya. Jadi kalau ini sama juga kalau saya ditanya, bisa tidak dibuka Rinjani mengiringi MotoGP? Gak ada yang tanya itu ya di sini. Hah? Atau biar terakhir aja itu ya? Maunya bagaimana Pak Ibu? Ibu deh, Ibu. Maunya Ibu Rinjani juga dibuka bersamaan dengan MotoGP? Ya? Ya cuaca. Oke Bapak, kalau seandainya kita mengajukan seperti yang tadi disampaikan adalah Rinjani dibuka berbarengan dengan MotoGP yang pada bulan Maret, kalau menurut saya secara pribadi saya merasa mungkin belum berani ya Pak ya, karena pertama kita faktor cuaca,
yang ekstrim kita Maret sampai April itu kan masih tinggi curah hujan. Ya, terus sudah gitu apakah kesiapan kita untuk di jalur situ? Karena kan ada hal-hal yang kita masyarakat umum tidak ketahui, seperti Bapak sampaikan tadi adalah saintifik itu Pak. Jadi hal-hal yang tidak kita ketahui tentang struktur bumi, yang mana menurut saya mungkin akan lebih banyak bahayanya daripada keuntungannya yang akan kita dapatkan. Memang soundingnya adalah Rinjani sebagai kawasan yang dilindungi oleh UNESCO Pak. Itu sangat sudah terkenal sekali. Tetapi kita juga harus mempersiapkan diri, jangan hanya berani menjual, tapi kita risiko-risiko juga harus kita bisa antisipasi gitu. Jadi kita sama-sama masyarakat untuk paham hal tersebut. Terima kasih. Ada lagi yang mau berkeinginan? Mohon izin kaitan dengan apakah Rinjani dibuka. Kalau menurut kami, mohon maaf Bu, dari sisi pemerintah bicaranya, walaupun pemerintah dari bawah, ini kesempatan emas harus dibuka dengan konsekuensi tentu pejabat terkait yang langsung adalah staf karyawan nasional untuk mengantisipasi hal-hal yang kaitannya dengan akan musim penghujan. Yakin dan percaya betul Pak Kepala Balai beserta seluruh jajarannya akan melihat situasi. Apabila pada saat Minggu atau H tentu akan bekerjasama dengan BMKG. Kalau misalnya besok akan terjadi angin puting beliung di sekitar Rinjani, hari itu ditutup. Tapi secara umum harus dibuka. Terima kasih. Mohon maaf, beda pendapat itu boleh. Mohon maaf sebelumnya Pak. Jadi yang tadi saya sampaikan itu kekhawatiran itu karena saya melihatnya di jalur pendakian aja Pak. Jadi kalau yang di luar jalur pendakian ya tidak masalah. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya ini dua-duanya masuk ya Pak. Pertama kata Pak Kades, mungkin dia lihat dari sisi perekonomian rakyat yang lagi menangis ya. Cuman saya tanggapi di sini juga kita berbisnis di outdoor Pak Kades. Jadi di sini butuh safety prosedur yang sangat vital ya. Jadi kita bukan berbisnis hanya untuk uang saja. Di sana dia betul-betul safety itu dibutuhkan kalau bermain di alam bebas itu. Yang kedua kata ibu ini juga benar, cuma cuaca juga kan belum pasti. Yang tahu pasti kan BMKG. Sebenarnya intinya di sini bagaimana kesiapan internal dari pengelola Taman Nasional, terus para stakeholder, terus dan pelaku wisata lainnya untuk menyiapkan kesiapan mereka yang bersangkutan dengan bisnis ini. Mungkin itu yang kita harapkan. Sekarang saja SOP kita belum tahu. Kan masyarakat ini apa penyangga di Gunung-Gunung Rinjani ini banyak yang belum tahu SOP yang apa sebenarnya SOP yang berlaku di Rinjani ini. Mungkin itu yang kita harapkan ya, pensosialisasian SOP dan bagaimana prosedur-prosedur yang harus dilakukan dan disiapkan untuk menunjang ya bisnis pendakian atau outdoor inilah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ditanya tentang kesiapan khususnya pengelola Taman Nasional tidak siap, makanya ada tagline-nya itu Rinjani. Kalau udah tahu tagline-nya Rinjani itu kan dari bahasa Sasak Pak. Artinya Rinjani kita. Jadi kalau hanya berharap ke TN, saya jawab saya tidak siap. Kalau saya tidak siap, kalau kita bareng-bareng Pak ngangkat mobil bisa ya? Bisa. Kalau saya sendiri tidak bisa ya?
Itu syaratnya apa? Kalau ditanya Rinjani sudah siap enggak? Kan saya jelaskan banyak masalahnya di jalur pendakian itu. Apa itu mas? Apanya itu? Masih banyak jembatannya perlu dilas lagi, ya kan? Harus ada kenyamanan kan itu. Tadi Pak Kades dan Ibu juga menyatakan bahwa unsur iklim itu perlu kami cek. Diceknya sama yang ahlinya BMKG, kami sudah bersurat prediksi, kan prediksi juga itu kan, prediksi. Cuman saya belum tanya sama Loka prediksinya bagaimana. Bocoran BMKG sebentar. Artinya Pak, semua pelan-pelan menyadari bahwa pengelolaan di TN itu sebenarnya terbuka Pak. Prinsip apa pertimbangannya juga teman-teman sudah tahu. Iklim, sarpras pendukung, kesiapan dan ini dan lain-lain. SOP itu kita lagi perbaiki menyesuaikan dengan iklim pandemi dan kesiapan di jalur. Satu Pak, non pendakian kami buka Pak. Artinya ulem-ulem dan lain-lainnya itu telah buka, ya kan? Jalur pendakian 6 jalur ini mau dipastikan dulu yang tadi bapak-bapak semuanya. Tapi dinyatakan bahwa Rinjani itu buka keseluruhan kecuali jalur pendakiannya masih ditutup sampai sekarang. Pertimbangannya sudah benar, semua pertimbangan bapak-bapak itu nanti akan jadi masukan dalam terakhir kami untuk menentukan itu. Terima kasih Pak, saya cuma mau ngecek ternyata kalau gabung bapak saya sudah bisa diganti ini karena saya juga punya pertimbangan sama aja bahwa bapak jadi bukan berdasarkan bangun tidur aku deh, enggak begitu. Semua yang bapak-bapak dari Ibu sampaikan itu masuk dalam pertimbangan. Belum diganti, sedang naik-naiknya. Apa omikronnya sudah naiknya? Belum. Oke, mungkin lanjut aja, ini sisa 5 menit ya. Saya mau sampaikan ini Pak, kita lagi mengembangkan Rinjani 4.0 juga sebagai bagian dari syarat pendakian kelas dunia. Lanjut Mas. Ini dapat rusa ya. Kalau Bapak pernah lihat rusa di Rinjani atau dulu? Sekarang susah lagi ya. Lanjut. Dulu banyak di ulang-ulang ini, baru bukan. Dulu, dong. Dulu ulang-ulang ini. Ya. Iya, diubah-ubah. Ini problem pendakiannya. Kalau ngomong pendakian, over capacity, sampah, human waste, sarananya tidak kebocoran PNBP, tapi alhamdulillah sekarang tidak ada lagi bocor PNBP itu karena kita pakai aplikasi ya. Tidak ada lagi bocor asuransi karena dulu asuransi masih manual, sekarang sudah harus pakai Rinjani. Terus Pak, ini bagian dari edukasi. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya mau jawab untuk kita lagi berusaha menyesuaikan harapan bapak-bapak. Kalau memungkinkan kita buka Rinjani mengiringi MotoGP, kita akan buka dengan semua pertimbangan yang bapak-bapak ibu sampaikan. Usaha untuk ke situ butuh kerjasama Pak. Pertama butuh uang, nggak cukup uangnya Rinjani memperbaiki jalur pendakian. Tapi mungkin dengan sharing tenaga kami bahannya kita bisa jalan. Pak Stup dengan Pak Rio itu pengalaman sejak 2018 ya, seperti itu. Negara lagi enggak baik-baik. Yang kedua Pak, mengikuti perkembangan COVID. Kalau kita mau fair melihatnya dari data Kementerian Kesehatan, prediksi COVID lonjak itu kan sampai akhir Februari ya. Akhir Februari. Kalau itu bisa melandai di awal November, awal Maret, itu artinya GP juga tidak terpengaruh ya. Nah, otomatis
itu juga menjadi pertimbangan. Di samping tadi cuaca, kesiapan jalur, persiapan yang lain, kita dinamis saja Pak, kita akan berusaha ke situ. Tapi kalau tidak dimungkinkan, pastilah ada pertimbangannya. Tetapi untuk yang bergerak di pelaku jasa non pendakian, silahkan mempersiapkan diri Pak, karena kami tidak tutup. Ya kan seperti itu, tetap ada bagian dari situ. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Pak, yang terakhir yang saya mau tekankan bahwa pengusahaan, pengelolaan durian itu tidak bisa dibebankan hanya kepada Taman Nasional. Tetapi kehadiran bapak-bapak itu kita bisa memberikan ruang dan akses untuk lebih sejahtera memanfaatkan apa yang ada di jadi sesuai dengan peraturan yang ada. Poin pentingnya Pak adalah sustainability, keberlanjutan. Kalau pengembangan wisata itu sifatnya terlalu over eksploitatif, yakinlah keberlanjutannya tidak dapat. Semoga semua pengembangan wisata kita itu tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang luar biasa pada Bapak Kepala Balai.